Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Luz. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali mengupdate mengenai kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Di sini beritanya datang dari Mr. Genius atau Mr. Acharya. Ternyata dokumen-dokumen serta bukti-bukti yang Mr. Acharya bersama timnya kumpulkan selama ini membuahkan hasil. Dan akhirnya dokumen tersebut dibawa pada hari kemarin oleh Mr. Acharya ke Kejaksaan di Nonthaburi. Dan kemudian ke Kejaksaan Nonthaburi menerima atau mengabulkan dokumen-dokumen dari Mr. Acharya ini. Namun apakah semua dokumen-dokumen ini permintaannya akan dikabulkan? Permintaan ini pastinya menyangkut mengenai bukti-bukti bahwa Teng Monida ini sebenarnya bukanlah mati karena kecelakaan melainkan karena pembunuhan. Akan tetapi di sini kejaksaan belum menjelaskan apakah semua dokumen-dokumen dari Mr. Acharya ini diterima. Namun kabarnya di sini hanya beberapa saja yang diterima, tidak apa-apa, itu adalah kabar baik. Meskipun ini kasusnya sudah terlampaui lama, sudah 3 bulan lebih, namun masih juga belum menemukan titik terang. Tapi dengan diterimanya dokumen-dokumen dari Mr. Acharya, semoga saja kasus ini akan terus berkembang dan akhirnya Teng Monida ini mendapat keadilan. Dan kemudian teman-teman apakah masih ingat di video sebelumnya aku membahas bahwa Ibu Panida ini sebelumnya ingin melaporkan kasus anaknya yaitu Teng Monida ini dengan laporan-laporan yang Mr. Genius punya. Akan tapi akhirnya Ibu Panida ini membatalkan niatnya melaporkan kasus anaknya ini ke arah pembunuhan. Dikarenakan ketika melapor ya, di saat ingin melapor di sini kepolisian bertanya kepada Ibu Panida apakah bukti-bukti ini sudah kuat. Karena kalau sampai bukti-bukti ini tidak kuat dan kasus Teng Monida ini tidak terbukti bahwa ini adalah kasus pembunuhan, maka Ibu Panida sendirilah yang nantinya akan dilaporkan balik oleh para pelaku yang ada di speedboat tersebut. Dan akhirnya Ibu Panida ini terancam. Nah, begitu mendapat penjelasan dari kepolisian seperti itu, Ibu Panida ini langsung down, langsung stres dan akhirnya mundur karena dianggap laporan-laporan yang ada di Mr. Genius itu ya, laporan yang selama ini Mr. Genius kumpulkan yang berupa bukti-bukti itu dinilai tidak cukup kuat sehingga Ibu Panida ini membatalkan laporan tersebut. Akan tapi di sini kabarnya di hari kemarin Mr. Genius ini mendatangi kejaksaan dan juga menyerahkan laporan tersebut dan akhirnya diterima di kejaksaan. Well, itu adalah kabar yang baik, pertanda bahwa kasus Teng Monida ini ada perkembangan walaupun sangat lambat. Akhirnya, kini Kejaksaan di Nonthaburi sedang menginvestigasi dari laporan atau dokumen-dokumen dari tim penyidik di Nonthaburi. Semuanya ini dicocokkan ya dari laporan Mr. Genius, kemudian laporan-laporan dari tim penyidik di Nonthaburi juga disinkronkan seperti itu. Apabila ada kejanggalan, ada juga yang tidak masuk akal, pastinya laporan Mr. Genius ini akan terus dikembangkan seperti itu. Dan nanti kita tinggal tunggu saja, akhirnya di tanggal 23 Juni nanti Kejaksaan di Nonthaburi akan membuka suara, akan menyimpulkan kasus ini murni kecelakaan ataukah naik menjadi pembunuhan atau akan dilempar ke DSI, Department of Special Investigation. Karena yang aku lihat di sini ada beberapa cara dan upaya dari Ibu Panida ingin menaikkan kasus Teng Monida ini tidak hanya murni kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian para pelaku, melainkan naik kasusnya menjadi kasus kekerasan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Nah, di sini pasti teman-teman bertanya, loh kok kekerasan? Ya teman-teman, di sini sepertinya tidak ingin ya mereka semua ini masih dilindungi. Ya setidaknya Ibu Panida ingin kasus ini naik menjadi kasus kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Karena dengan itu semua Ibu Panida ini bisa menuntut kepada pelaku ya ganti rugi sekitar 200 juta baht. Meskipun itu semua tidak mungkin dikabulkan oleh para pelaku karena mengingat yang 30 juta baht saja belum dibayar sepenuhnya oleh para pelaku. Jadi di sini terlihat Mr. Acharya juga sedikit tenang karena usahanya selama ini akhirnya membuahkan hasil dan akhirnya laporan-laporan bukti-bukti yang dari Mr. Acharya ini bisa diterima oleh Kejaksaan di Nonthaburi.
Dan kemudian kabar berikutnya ini Mr. Acharya, bahwa ada beberapa pihak yang ingin melaporkan Mr. Acharya karena diduga Mr. Acharya ini sudah membuat ricuh dan juga membuat opini-opini masyarakat mengenai kasus Teng Monida ini. Dianggap oleh beberapa pihak bahwa Mr. Genius ini telah menyebarkan fitnah dan juga bukti-bukti palsu. Nah, teman-teman pasti sudah bisa membacakan siapa orang-orang atau pihak-pihak tersebut. Nah, yang pastinya di sini salah satunya adalah Kundecha, yang dimana Kundecha itu adalah mantan pengacara dari Ibu Panida. Karena sangat terlihat sekali bahwa Kundecha ini benar-benar sangat sentimen terhadap Mr. Acharya. Apalagi begitu Kundecha ini tahu bahwa Ibu Panida ini sudah keluar dari kubu Mr. Acharya. Kundecha ini merasa serta memberikan komentar juga, dan inilah yang dijelaskan oleh Kundecha. Kundecha bilang, baguslah kalau Ibu Panida sudah tidak ada di kubu Mr. Acharya lagi, karena dia itu hanya membuat gaduh, membuat fitnah, serta mengeluarkan bukti-bukti palsu, hanya bikin pusing masyarakat Thailand saja dan membuat masalah ini jadi berbelit-belit. Sekarang Ibu Panida bagus berada di tim Mr. Thai atau Kuntai Mongkolkit. Dan di sini aku lihat komentar-komentar netizen Thailand terhadap pengacara Kundecha ini juga lumayan kasar ya, karena banyak sekali yang menganggap bahwa Kundecha ini hanyalah mencari sensasi, membuat kacau. Justru Kundecha ini bukanlah Mr. Genius. Karena Mr. Genius ini mempunyai wewenang untuk memperjuangkan keadilan kepada siapa saja rakyat di Thailand. Dan kemudian mengenai pelaporan tersebut ya, bahwa Mr. Genius ini akan diancam dilaporkan oleh beberapa pihak tersebut. Nah, Mr. Genius ini menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan laporan dengan siapapun pihak-pihak yang ingin melaporkannya ke kepolisian. Dia akan terus membela keadilan dan mencari kebenaran mengenai kasus Teng Monida ini. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Ini ada dari Mr. Tavachai. Jadi Mr. Tavachai ini adalah tim forensik yang di Thailand yang sekarang tinggal di Amerika. Dia juga mengamati kasus Teng Monida ini. Dia bilang bahwa cairan alkohol yang ada di mata Teng Monida ini benar-benar tidak masuk akal, dan juga setelah diteliti bukan hanya cairan melainkan ada zat obat-obatan. Nah, obat-obatan itu biasanya dipergunakan untuk seseorang yang ingin memperkosa seorang wanita. Jadi ternyata obat-obat itu bukanlah penghilang depresi atau penenang ya, penghilang stres, melainkan setelah meminum obat itu efeknya akan memberikan seseorang itu menjadi lemas dan tidak berdaya. Dan kemudian di sini Bang Jack juga mengupload di Facebooknya Teng Monida mengenai foto bertiga. Nah, ini ada Teng Monida dan juga Sen dan juga Gatik. Di sini keduanya ini, si Sen dan Gatik, memegang minuman gitu ya. Hanya Teng Monida saja yang tidak memegang. Nah, jadi kan sangat jelas sekali kalau Teng Monida ini bukanlah peminum, dan memang basicnya Teng Monida ini tidak suka minuman alkohol, apapun itu, bir maupun wine. Dan di sini yang dipertanyakan oleh Bang Jack melalui captionnya, kenapa hanya di mata atau di tubuh Teng Monida saja ditemukan 93 mg cairan alkohol. Kenapa di kedua pelaku tersebut ya, si Sen dan Gatik, tidak ditemukan cairan itu? Dikarenakan kepolisian tidak mencek dan mereka juga tidak bersedia untuk dicek mengenai kadar alkohol yang ada di tubuh para pelaku tersebut. Maka dari itu tidak ditemukannya cairan alkohol di dalam tubuh si Sen dan juga Gatik. Oke, dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini ada keterangan dari sahabatnya Teng Mo, yaitu Ana. Ketika jenazah Teng Monida ini pertama kali ditemukan di tanggal 26 Februari lalu, si Ana ini bilang bahwa dia tidak mengenali tubuh Teng Monida. Saking kondisi jenazah Teng Monida ini mengenaskan, sampai-sampai si anak ini harus mengenali tubuh Teng Monida ini dari tatonya. Jadi sudah kelihatan banget bahwa jenazah Teng Monida ini dengan muka yang lebam-lebam, seperti gosong seperti itu ya, mata terbelalak dan mata yang sebelahnya hilang satu. Dan juga luka-luka yang ada di sekujur Teng Monida membuat sahabatnya ini, si Ana, tidak mengenali tubuh Teng Monida ini. Dan kemudian ada lagi sahabatnya yang bernama Hippo. Nah, Hippo ini langsung menelpon ibu Teng Monida. Dan di sini Hippo memberikan masukan kepada Ibu Panida bahwa udah ibu jangan dekat-dekat sama media dulu. Sebelum kejadian ini jelas dulu seperti apa, barulah buka suara. Jadi sudah banyak
teman-teman maupun sahabatnya Ana ya, orang-orang sekitar ini yang disuruh untuk bungkam, untuk menutupi kasus ini. Jadi sebenarnya orang-orang terdekat Teng Mo ini sudah tahu dengan apa yang terjadi, namun mereka semua dipaksa untuk bungkam, untuk menutup mulut karena kasus ini menyangkut petinggi-petinggi di Thailand dan juga orang-orang yang mempunyai kedudukan penting serta orang-orang kaya di Thailand. Oke, dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Kali ini datang dari seorang politisi juga di Thailand yang mengikuti perkembangan kasus Teng Monida ini, mengakui bahwa dirinya didatangi oleh arwah Teng Monida. Oke, aku orangnya sangat berpikir logika, namun apapun berita-berita yang di Thailand, aku akan berusaha untuk jelaskan ke teman-teman semua. Dan hal-hal inilah yang dialami oleh seorang politisi di Thailand yang bernama Mr. Bontafor. Beliau adalah penasehat hukum dan konsultan dari Mr. Thai Mongkolkit, yang kini menjadi pengacara Ibu Panida. Dalam acara siaran langsung yang diberitakan oleh Amarin TV, di sini politisi yang bernama Bontafor ini mengaku bahwa dirinya dan juga istrinya telah didatangi oleh arwah Teng Monida. Kisahnya berawal dari ketika Bontafor ini bersama istrinya berada di dapur. Saat itu kondisinya Mr. Bontafor ini sedang menelpon seseorang di area dapur, dan kemudian Mr. Bontafor ini tiba-tiba dikejutkan dengan pintu dapur yang tertutup secara tiba-tiba. Lalu kemudian istri dari Bontafor ini mencoba mendekati pintu tersebut dan ingin membukanya, ternyata pintu tersebut tidak bisa dibuka. Kemudian Mr. Bontafor ini sangat shock dan juga tidak menyangka dengan apa yang dialaminya tersebut. Setelah itu Mr. Bontafor bersama istrinya mendengar suara misterius yang diduga suara itu adalah suara Teng Monida. Karena Mr. Bontafor ini mendengar suaranya ini mirip sekali dengan Teng Monida. Dan Mr. Bontafor ini berkata bahwa siapa saja yang menangani dan membahas kasus Teng Monida pasti akan diminta kejujurannya. Jika tidak jujur, maka percaya atau tidak percaya, Teng Monida akan menghantui dan meneror siapa saja yang berperilaku licik. Yang pastinya berperilaku licik terhadap kasus Teng Monida ini. Setelah kejadian itu, Mr. Bontafor ini langsung menemui Mr. Mongkolkit, atau yang biasa kita kenal Kuntai. Dan ternyata siapa sangka Mr. Kuntai ini juga mendapati beberapa kali perihal-perihal janggal di dalam rumahnya. Dan di sini Mr. Mongkolkit atau Kuntai menjelaskan bahwa printer di rumahnya ini tiba-tiba jalan sendiri atau bekerja sendiri. Dan tidak hanya itu, tiba-tiba ponsel atau handphone dari Kuntai ini juga tiba-tiba menyala sendiri. Semua hal ini dialami oleh Mr. Kuntai ketika mengurusi atau menangani kasus Teng Monida. Ternyata Mr. Mongkolkit atau Kuntai, orang yang sangat realistis ini pun percaya dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Setelah itu Mr. Bontafor ini menceritakan kejanggalan-kejanggalan tersebut ke guru spiritual yang ada di Thailand. Dan di sini guru spiritual tersebut menjelaskan bahwa jangan main-main dalam menangani kasus Teng Monida ini. Dan kemudian guru spiritual ini mengatakan bahwa kalau kalian melakukan kecurangan atau licik dalam menangani kasus Teng Monida ini, siap-siap saja kalian akan terus mengalami kesialan dan juga akan terus diteror dan juga terancam. Hidup kalian tidak akan tenang dan kemungkinan kalian bisa terkena gangguan jiwa. Itu yang dikatakan oleh guru spiritual di Thailand. Oke teman-teman, itu saja berita yang bisa aku update pada videoku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong di subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share. Aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.